Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar soli dan solihah di rumah? Alhamdulillah. Hari ini berjumpa lagi dengan Bu Rita. Nah, kemarin kalian sudah menonton video Bu Rita tentang pembahasan IPS. Nah, masih di tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Tapi video kali ini kita akan membahas tentang PPKN. Nah, sebelum kita memulai belajar, mari kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, hak dan kewajiban dalam memanfaatkan tumbuhan. Dalam kehidupan sehari-hari tidak terlepas dari yang namanya hak dan kewajiban. Baik itu hak dan kewajiban terhadap orang tua, hak dan kewajiban terhadap lingkungan, hak dan kewajiban terhadap sumber daya alam, ataupun hak dan kewajiban terhadap yang lainnya. Pada kali ini kita akan membahas tentang hak dan kewajiban dalam memanfaatkan tumbuhan. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa manfaat dari tumbuhan itu banyak sekali. Yang salah satunya adalah sebagai makanan atau sebagai penghasil oksigen. Nah, di video yang sebelumnya sudah Bu Rita singgung ya tentang pohon atau tumbuhan adalah sebagai paru-paru dunia. Kenapa sebagai paru-paru dunia? Karena tumbuhan menghasilkan oksigen yang nantinya oksigen itu akan dihirup oleh manusia. Nah, kita berhak memanfaatkan tanaman, tapi sebelum kita memanfaatkan tanaman, tapi kita juga mempunyai kewajiban. Nah, apa saja kewajiban terhadap tanaman? Oke, berikutnya. Nah, contohnya kan buku tulis itu berasal dari serat kayu pohon yang diolah. Nah, kita mempunyai hak untuk menggunakan kertas untuk menulis, tapi kita juga mempunyai kewajiban untuk menghemat kertas agar tidak banyak pohon yang ditebang, karena kalau banyak pohon yang ditebang nanti akibatnya udara menjadi gersang atau oksigen juga semakin berkurang. Berikutnya, pelaksanaan hak dan kewajiban dalam memanfaatkan tumbuhan. Seperti tadi, salah satu manfaat menanam tumbuhan juga membuat udara menjadi segar. Nah, memperoleh udara segar itu kan hak kita semua. Kita berkewajiban untuk merawat tanaman dengan cara menyirami dan memberi pupuk secara teratur. Setelah kita melakukan kewajiban, barulah kita memperoleh hak mendapat udara yang segar di lingkungan yang sehat. Yang berikutnya adalah hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita memiliki hak dan kewajiban terhadap lingkungan sekitar. Misalnya, saat menanam dan merawat tumbuhan, kita memiliki kewajiban untuk merawatnya agar tidak layu dan tidak mati. Nah, setelah itu kita baru boleh memperoleh hak untuk menikmati buah yang dihasilkan oleh tumbuhan tersebut serta menikmati udara yang sejuk. Nah, selain tumbuhan juga kita harus bersikap bijak terhadap hewan peliharaan. Nah, kita juga wajib merawatnya. Kalian bisa membaca teks si putih di buku kalian. Bagaimana hak dan kewajiban kita terhadap hewan peliharaan, bagaimana cara memeliharanya, merawatnya, dan yang lainnya. Pastikan kalian membaca teks si putih di buku kalian ya. Nah, untuk menjaga keseimbangan alam, kita wajib menjaganya. Pada slide ini kita bisa melihat bahwa begitu indahnya pemandangan alam. Bagaimana kalau pemandangan itu kita rusak atau tumbuh-tumbuhannya sudah tidak ada lagi, pasti akan keseimbangan alamnya akan rusak atau tidak terjaga. Nah, bagaimana sih cara menjaga keseimbangan alam? Di antaranya yang pertama, kita tidak mengganggu kehidupan hewan liar dengan tidak melakukan perburuan liar. Seperti tadi ya, jika kalian ada yang melihat orang memperjualbelikan hewan langka atau hewan liar atau memeliharanya, kalian boleh melapor ke petugas yang berwenang.
Kemudian penebangan hutan secara liar juga tuh memberikan dampak yang tidak baik untuk hewan. Kenapa? Karena ketika pohon-pohon itu ditebang, hewan kan tempat tinggalnya kebanyakan di hutan, maka dia akan lari, akan pindah tempat tuh. Hewan-hewan tersebut akan pindah ke pemukiman warga. Nah, hal tersebut tentu akan mengganggu kita ya, karena hewan liar akan masuk ke perkebunan atau peternakan, bahkan bisa masuk ke dalam rumah kita. Nah, rusaknya hutan menyebabkan lingkungan sekitar tidak lagi seimbang. Yang berikutnya, selain tumbuhan juga kita melestarikan hewan langka ya. Kita wajib melestarikan hewan langka karena supaya keseimbangan alam tetap terjaga. Bagaimana cara menjaga atau melestarikan itu? Dengan cara penangkaran hewan langka atau mendirikan suaka marga satwa bagi pemerintah ya, atau kebun binatang. Nah, seperti kita ketahui bahwa kita mempunyai kebun binatang, yaitu Taman Ragunan dan Taman Safari. Di sana banyak berbagai macam hewan yang dilindungi atau dijaga. Yang berikutnya, kita melaksanakan hak dan kewajiban dalam menjaga lingkungan, terutama di rumah nih. Di rumah kita harus menjaga kebersihan lingkungan rumah. Apabila salah satu di antara kalian tidak menjaga kebersihan, maka kalian sudah mengambil hak orang lain. Nah, kalian juga menyimak cerita di buku kalian tentang Desa Melati, Desa Bebas Banjir. Ya, di cerita tersebut ya nanti akan menceritakan bagaimana desa tersebut yang bersih, yang warganya juga rajin atau menjaga lingkungan. Pastikan kalian membacanya ya. Yang berikutnya, dampak atau akibat jika kita tidak menjaga lingkungan. Misalkan kalau kita tidak menjaga lingkungan itu akan terjadi kebanjiran, kebakaran, atau lingkungan menjadi gersang. Nah, pada contoh slide di sini itu kan ada cerobong asap tuh yang keluar. Nah, ini juga ini contoh tidak menjaga lingkungan. Akibat dari asap itu akibatnya akan merusak paru-paru kita atau pernapasan kita. Nah, nanti pernapasan kita akan terganggu, bahkan yang disebut dengan penyakit ISPA atau infeksi saluran pernapasan akut ya, apabila kita setiap hari menghirup udara atau asap-asap yang seperti itu. Untuk itu kita tidak boleh ya merusak lingkungan dengan cara pembakaran atau asap-asap yang seperti itu. Nah, berikutnya adalah jika kita membuang sampah sembarangan, maka mengakibatkan selokan atau sungai tersumbat. Dampaknya ketika hujan akan terjadi banjir tuh. Pada contoh slide ini banyak sekali sampah yang berserakan. Ini akibat dari sampah yang berserakan atau yang menumpuk ini, ketika hujan datang akan banjir, dan ketika nanti sudah selesai banjirnya atau ini nanti sampah itu akan menjadi kotor dan banyak lumpur serta sangat bau, dan selain itu juga akan menimbulkan berbagai macam penyakit seperti diare. Nah, selain itu juga ketersediaan air bersih akan berkurang. Selain itu, penebangan hutan secara liar juga akan menyebabkan banjir dan tanah longsor. Seperti gambar di sini ada pohon-pohon yang ditebangi itu kan menjadi gersang ya. Kenapa sih Bu kok bisa mengakibatkan longsor, tanah longsor? Karena pohon itu dia ketika hujan datang, akar-akar dari pohon itu akan menyerap air. Fungsi akar kan menyerap air. Nah, air-air yang diserap itu akan masuk ke dalam tanah. Jika tidak ada pohon, nanti mengakibatkan curah hujan itu akan langsung airnya terus mengalir terus, yang mengakibatkan tanah tergerus tuh seperti ini ya. Tanahnya, pepohonannya tidak ada, jadi tanahnya menjadi longsor. Untuk itu, untuk mencegah banjir, maka kita tidak diperbolehkan menebang pohon secara berlebihan atau secara liar. Nah, untuk menanggulangi banjir juga kita tidak boleh membuang sampah sembarangan, terutama pada selokan dan sungai. Kita harus membuang sampah di tempatnya. Kemudian untuk pelestarian lingkungan juga kita tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kemudian contoh lain, kita tidak boleh merusak tanaman di sekitar. Kita tidak boleh juga melakukan penebangan pohon sembarangan. Kita juga harus melakukan reboisasi atau penghijauan, menanam pohon kembali.
terakhir nih, kita juga berkewajiban untuk melestarikan lingkungan dengan cara apa? Kita bekerja bakti atau bergotong royong membersihkan selokan-selokan. Nah, nanti manfaatnya ketika hujan datang, selokan kita akan tidak ada sampah yang menyumbat atau lancar airnya, jadi terhindar dari banjir. Nah, Ibu harap setelah kalian menonton video ini, kalian bisa menjaga lingkungan sekitar ya, bisa menjaga kebersihannya dengan cara membuang sampah pada tempatnya atau dengan cara apa? Menanam pohon juga boleh ya. Dimulai dari diri sendiri ya, dan dimulai dari sekarang. Mudah-mudahan juga bermanfaat untuk lingkungan sekitar. Nah, Bu Airi, sampai di sini mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.